Bab 128. Apa ini? Dora nyengir. Ya ampun. Merek pensil warna Prismacolor ini lumayan mahal, di atas 300.000. Dora tampak senang. Aku bingung karena nggak ngerti soal gambar menggambar. Jadi ku bilang, aku ingin menghadiahkan pensil warna pada seorang gadis yang senang menggambar anime. Pemilik toko merekomendasikan ini, dia bilang merek ini bagus untuk blending, shading, dan layering, tutur Daniel. Dora tersenyum. Kebetulan, merek ini yang kupunya sudah pada pendek. Kemarin baru saja aku mau beli ini bareng Dimas. Udah dikasih duluan sama Kak Daniel. Makasih banget, iya. Dora terlihat sangat senang. Daniel bahagia karena pemberiannya untuk Dora adalah hal yang tepat, sementara tak jauh dari keberadaan Daniel dan Dora, ada Dimas yang menatap sendu ke arah Dora. Dimas menggenggam satu set pensil warna dengan merek yang sama yang diberikan Daniel pada Dora. Kamu keduluan Kak Daniel, Dim. Ujar gendis yang berdiri di sebelah Dimas. Tak apa, meski keduluan, aku tetap akan memberikannya. Kemarin Dora bilang memang mau beli pensil warna merek ini. Dia sedang kerja sama dengan seorang penulis ternama yang membuat komik atau anime atau entah apa itu aku nggak ngerti, sahut Dimas pelan. Gendis mesem. Mau sampai kapan kamu memendam rasa untuk Dora? Dimas mengedikkan bahu. Kamu masih tidak keberatan kan kalau tetap jadi teman dekat pura-puraku? Gendis tersenyum tipis lalu menerawang. Sepanjang belum ada yang naksir aku sih ya nggak apa-apa. Lain perkara jika suatu saat ada cowok yang deketin aku. Dimas tertegun sesaat. Apa ada seseorang yang kamu suka? Gendis tersenyum lalu menggeleng. Dimas tampak lega. Gendis memindai postur tubuh Dimas diam-diam. Mungkin Dora tak akan menyadari, kelak jika Dimas menjadi seorang pria, dia tak akan kalah tampan dari Kak Rangganya. Bila saat itu tiba, akankah Dimas masih mengharapkan Dora? Sementara aku yang dijadikan pacar pura-puranya apa bisa menahan perasaanku sendiri? Tresno Jalaran Sakakulino, bagaimana jika lama-lama aku mulai menyukaimu, Dim? Gendis menggoyang-goyangkan kaki dan kepalanya lalu bersenandung lirih. Dia menyanyikan lagu milik Cakra Khan yang berjudul Kekasih Bayangan setelah Dimas berlalu dari sisinya. Mungkin aku adalah pacar pura-puramu saat ini, tapi besar harapanku jika kelak aku menjadi kekasihmu yang sesungguhnya. Ah, benarkah aku memang sudah benar-benar menyukai Dimas? Gendir tersenyum sendiri. Dia kembali melanjutkan lagu yang dia senandungkan tadi. Gendis melihat Dora teman sebangkunya yang manis dan menggemaskan. Banyak yang menyukainya, sementara dirinya adalah gadis berparas biasa saja. Berkulit sawo matang dan punya nilai wajah di bawah rata-rata, itu menurut Gendis. Tahu nggak, Dim? Satu yang luput dari perhatian Dora. Gendut saja kamu tampan, apalagi nanti saat kamu benar-benar punya perut kotak-kotak, Kak Rangga yang napas doang aja udah ganteng itu bakal kamu saingi, Dim. Gendis tersenyum, dia beranjak dari tempat duduknya. Berharap ada keajaiban jika Dimas bisa berbalik. Menyukainya tanpa judul pura-pura. Gendis. Panggil Dora. Mana Dimas? Dora melambai pada Gendis. Gendis menunjuk Dimas dengan wajahnya. Dimas berjalan di koridor kelas menuju ke arah Dora membawa satu pek pensil warna. Dim. Kak Daniel ngasihin. Suara Dora terjeda saat melihat Dimas membawa sesuatu yang sama persis dengan pemberian Daniel. Kamu udah beli juga? Kapan? Kemarin, nitip temen. Tadi ketemu di gerbang sekolah. Nih. Dimas memberikan pensil warna pada Dora. Hore, aku punya stok pensil warna banyak. Seru Dora riang. Dimas hanya tersenyum lalu berjalan menuju kelas dan Dora menjejeri langkahnya, sementara Gendis mengekor pelan di belakang keduanya. Gendis, ayo. Dora menoleh dan melambai pada Gendis.
Gendis tersenyum dan berjalan cepat lalu menggandeng Dimas. Dimas tentu diam saja, ceritanya memang. Gendis adalah pacarnya. Mereka bertiga berjalan riang menuju kelas. Gendis melirik Dimas diam-diam. Biarlah meski cuma pura-pura. Dekat denganmu seperti ini saja aku sudah cukup merasa puas. 20K. Bel pulang sekolah berbunyi. Rangga benar saja menjemput Dora. Penampilan Rangga tampak begitu dewasa. Dia berdiri dengan bersender di gerbang sekolah, memakai hoodie dengan kepala ditutup dan bersih dekap. Beberapa orang gadis yang masih mengenal Rangga sebagai alumni bahkan mantan ketos di sekolah tersebut menyapa dengan ramah. Kak Rangga pasti jemput Dora. Ya ampun, Kak Rangga udah kuliah, tambah ganteng gak sih? Kak Rangga nggak bosen apa ya ganteng mulu? Kak Rangga tuh napas saja udah ganteng, guys. Sekarang Kak Rangga udah kuliah, masih nggak sih deket sama Janis, selebgram yang ngejar-ngejar Kak Rangga waktu itu? Kalau orang yang nggak tahu mah pasti ngiranya Dora itu ceweknya Kak Rangga, tahu. Semua kasak-kusuk itu didegar jelas oleh Rangga. Rangga hanya mesem kaku tapi tetap memberikan senyum ramah pada setiap gadis yang menyapanya. Dora pun muncul, dia berlari kecil menghampiri Rangga sambil mengacungkan 2 set pensil warna. Tebak dari siapa aja aku punya ini. Ujar Dora dengan napas sedikit terengah-engah. Rangga menggeleng. Dari Kak Daniel sama Dimas. Seru Dora. Rangga hanya mesem lalu merangkul kepala Dora dan berjalan menuju mobilnya. Mana Dimas? Tanya Rangga. Nemenin Gendis les nari, jawab Dora. Rangga manggut-manggut. Padahal Dimas hanya beralasan saja. Saat ini dia tak mau pulang bareng satu mobil dengan Rangga dan Dora. Perasaannya sedang tidak baik-baik saja. Mobil Kak Rangga udah jalan, tuh. Sana pulang. Ujar Gendis. Kan aku mau nungguin kamu les nari, ucap Dimas. Lama, Dim. Jam 5 sore selesainya. Ya nggak apa-apa, aku temenin. Sekarang jam 2. Cuma 3 jam doang aku tungguin, sahut Dimas. Please, Dim. Kalau kita memang hanya berteman, jangan bersikap lebih dari sekedar teman karena perasaanku padamu bisa mengakar semakin dalam. Sri membawa beberapa mangkok dan piring kotor dari base camp di atas troli. Dia mendorong troli seraya menonton channel YouTube horor kesukaannya. Sri merasa tegang sendirian. Saat itulah dia terantuk Fernando, yang sedang tidur pulas tak jauh dari kolam renang. Fernando tentu saja kaget, dia bangkit dengan tangkas dan menggonggong dengan keras, kakinya mendorong troli. Sri kaget. Troli ambruk dan isinya berhamburan. Aduh, Nando, ampura. Pekik Sri. Nando seolah mengerti, dia diam lalu menggelosok kembali melanjutkan tidurnya. Tinggal Sri yang menghela napas pasrah harus membereskan banyak piring pecah. Untung saja area pecahan tidak di atas rerumputan. Perlu bantuan? Tanya seseorang dengan suara berat dan dalam. Sri yang sedang memunguti pecahan piring di tanah mendongak. Alamak. Saha iya. Silau, men. Sri terkesiap melihat senyum lelaki parubaya yang tampak tenang dengan senyum kebapakan. Lelaki yang menawarkan bantuan pada Sri memakai seragam satpam. Satpam tetangga sebelah mana ini kesasar di mari. Batin Sri. Karena Sri hanya bengong dengan mulut terbuka lebar dan kedua mata membola sempurna, satpam yang menegur Sri segera membantu Sri memunguti pecahan piring. Tapi lalu dia mencari sapu dan pengki di area belakang rumah Reza. Pakai ini saja biar cepat, usul lelaki itu. Sri baru tersadar dia pun ikut bergerak mengumpulkan barang lainnya yang bukan berbahan pecah belah. Au! Sri meringis. Tak sengaja dia menginjak pecahan gelas yang lumayan besar. Darah seketika menetes di kaki Sri. Lelaki itu melempar sapu lidi dan pengki. Dia menggendong Sri menuju lazy chair di tepi kolam renang.
Sri memekik tertahan dengan ketangkasan lelaki itu menggendongnya. Duile berasa kayak di FTV, digendong pria karena terluka. Pria tak dikenal pula. Nanti judulnya ditolong satpam nyasar karena kecugak beling. Sri mengikik dalam hati. Satpam itu hati-hati mengeluarkan pecahan kaca yang menancap di kaki Sri lalu tanpa ragu membalut kaki Sri dengan sapu tangan yang dia keluarkan dari saku seragamnya. Sri tentu saja semakin terpesona. Ya Allah, berasa beneran lagi syuting FTV. Saya oleng, pemirsa. Sri terus saja menatap wajah satpam itu dan tak peduli lagi dengan rasa perih di kakinya. Tunggu sebentar, ya, ujar satpam tersebut. Sri mengangguk bagai dihipnotis. Dia merebahkan dirinya dengan nyaman di lazy chair. Memejam dan meyakinkan dirinya bahwa jika saat itu dia sedang bermimpi syuting sinetron, Sri tak ingin terbangun dulu. Sri menunggui lelaki tersebut. Tak berselang lama lelaki itu muncul lagi. Dia membawa kotak P3K entah dari mana. Sapu tangan kembali dibuka. Satpam itu mengurusi luka kaki Sri dengan hati-hati dan penuh perhatian. Nah, sudah selesai. Duduk saja di sini. Biar aku yang bereskan troli dan barang-barang yang jatuh. Satpam itu tersenyum. Sri merebahkan diri dengan bertelekan pada kedua tangannya dengan posisi miring, memperhatikan satpam yang tak dia kenal membereskan kekacauannya karena tersandung Fernando. Sri lupa dengan ponselnya. Ini ponselmu? Tanya sang pahlawan yang merawat luka kaki Sri. Sri mengangguk tanpa kata. Kemana aku harus membawa troli ini? Tanya sang satpam. Sri menunjuk pintu pantry, masih tanpa kata. Lelaki itu mengangguk lalu mendorong troli menuju pantry. Bunga-bunga taman rumah keluarga Darmawangsa tiba-tiba saja berhamburan di pelupuk mata Sri. Dia terpesona oleh perlakuan manis satpam kesasar tersebut. Sri memejam, membayangkan bermacam hal indah lainnya. Berhalusinasi tentang satpam tersebut. Hingga Sri benar-benar tertidur dengan mulut menganga. Hingga setengah jam kemudian seseorang membangunkan Sri. Sri. Panggil Reza menepuk pelan bahu Sri. Mulut Sri masih menganga lebar sembari mendengkur halus. Sri, udahan mimpinya. Kamu tidur senyum-senyum sembari mangap begitu, ujar Reza menahan senyum. Melihat posisi Sri tidur, Reza terus memanggil Sri dengan suaranya yang lembut. Hingga akhirnya Sri membuka mata, menyeka air liur yang menggenang di tangan karena posisi tidur miringnya bertelekan pada kedua tangan. Sri seketika terkejut. Dia salah tingkah saat dilihatnya Reza dan juga satpam kesasar itu memandanginya. Dengan senyum geli. Tuan, aduh maaf Sri ketiduran. Tuan perlu apa? Wajah Sri memerah menahan malu karena Reza dan satpam si penolong melihatnya tidur dengan mulut menganga. Setiawan tadi laporan, kamu nginjak beling besar, lukanya cukup dalam dan goresannya lebar. Dia bilang luka kakimu perlu dijahit agar cepat pulih. Ada dokter Regina di rumah, ayo. Sri melongo. Tuan, Sri mah cuma kacugak wungkul, tenana onda. Jagoan Sri mah. Sri hanya kecucuk beling, enggak. Apa-apa. Sri kan jagoan. Sri seketika bangkit lalu berdiri tapi dia mengaduh. Halah, gening nyeri. Keluh Sri. Nah, kan, sakit. Ayo. Reza menggamit lengan Sri hendak memapahnya masuk rumah. Sri langsung menepis halus tangan Reza. Dia merasa canggung majikan besarnya bersikap begitu perhatian. Ayo, Reza memaksa Sri yang berjalan pincang. Tuan, nggak enak atuh Sri teh siapa, jangan dipapah kayak gini. Sri benar-benar canggung. Kamu itu luka, Setiawan bilang lukanya lumayan dalam dan besar. Itu lihat, darahnya masih rembes. Kain kasanya merah semua. Tuan. Satpam yang di sebelah tuan satpam rumah tetangga yang mana? Kenapa dia nyasar kemari?
Tanya Sri sudah tak ambil pusing lagi dengan sakitnya. Hush, Setiawan satpam rumahku. Hari ini adalah hari pertama dia kerja. Sahut Reza. Langkah Sri terhenti. Hari masih sore tapi mendadak banyak bintang di pelupuk mata Sri berkerlipan dengan indah. Setiawan ini bakal gantinya Purgandi. Dia sudah sepuh, aku tak tega terus mempekerjakannya. Biarlah dia pensiun dengan gaji tiap bulan yang tak akan kuhentikan, ucap Reza lagi seraya memaksa Sri kembali berjalan. Enak ya jadi PNS di rumah tuan, celetuk Sri. Purgandi ikut papa sejak belum menikah. Tak apa, semua yang bekerja dengan papa dan aku adalah keluarga. Ayo, kamu kenapa terus melihat ke arah Setiawan, sih? Dia single, tenang saja. Kekeh Reza. Bujang lapuk, tuan. Bisik Sri. Hush, kamu juga perawan tua. Tepis Reza. Sri mengikik pelan. Tuan kok ngatain Sri? Ya kamu sembarangan saja kalau ngomong. Jodoh Sri mungkin, tuan. Celetuk Sri setengah berbisik. Reza menggeleng melihat Sri yang berjalan pincang masih sempat mencandai Setiawan yang menolongnya. Tiba di kamar Sri, Dokter Regina segera membius lokal kaki Sri dan menjahit luka kaki Sri. Lukanya cukup dalam dan lebar, memang harus dijahit agar cepat kering dan pulih. Ucap Dokter Regina. Setelah memberi resep obat, Dokter Regina dan yang lainnya keluar dari kamar Sri. Tuan, Mas Wawan mana? Sri memanggil Reza sebelum keluar dari pintu kamarnya. Reza mengerutkan kening. Setiawan maksudmu? Sri mengangguk sembari tersipu malu. Ya di pos satpam. Kenapa? Mau ditengokin sama dia? Ya nanti kusuruh dia melihat keadaanmu di sini. Reza berlalu dari kamar Sri. Heleh, ini yang kecugak sempat-sempatnya kecentilan. Siapa sih Wawan? Tanya Naila dan Wenda. Sri menceritakan insiden kecil nan manis yang terjadi di dekat kolam renang. Naila dan Wenda menepuk dahi mereka sembari bergumam aneh. Katanya nggak mau merit tapi kegoda juga lihat satpam baru, cetus Wenda. Aku kan masih normal, Wen. Ucap Sri dengan senyum yang tak henti menghias wajahnya. Kayak mana sih orangnya satpam baru itu? Tukas Naila. Ya entar juga dia pasti sering ke pantry bikin kopi, sahut Wenda. Sri memilin-milin ujung dasternya layaknya anak remaja sedang puber. Hadeh, semoga saja cintamu tak bertepuk sebelah tangan lagi kali ini, Sri. Setelah Ustaz Ridwan digaet artis Diah Pitaloka, Kiki Wenda. Kalau Pak Ustaz mah aku cuma bercanda, Wen. Lah masa iya Pak Ustaz lulusan S1 Kairo, ganteng dan kaya mau sama pembantu lulusan SMP. Udah cocok memang jodohnya Ustaz Ridwan itu Diah Pitaloka, cantik, dan artis tenar. Kalau Mas Wawan ini, dia lelaki sederhana tapi begitu mempesona. Auranya begitu menghangatkan jiwa. Aku. Sri bicara dengan menatap langit-langit kamar. Wenda dan Naila buru-buru keluar kamar, sebelum mual mendengar Sri memuji Setiawan dengan segudang pujian. Sri teringat dengan sapu tangan Wawan yang dia selipkan di saku dasternya. Sapu tangan penuh darah kering itu ditempelkan ke wajahnya. Sapu tangan ini akan kucuci dengan bersih, kuberi pengharum ruangan agar ruang di hati Mas Wawan selalu teringat akan Sri. Dimitri yang hendak melihat keadaan Sri menjadi urung saat melihat partner ributnya selain Rashid sedang bergumam sendirian. Dimitri menggeleng melihat Sri mulai masuk pubertas kedua. Nah, itu rumah yang cat abu-abu itu, Kak. Dora menunjuk rumah seorang novelis yang akan dia temui. Cowok atau cewek, sih? Tanya Rangga. Cewek, dong. Aku mana mau kalau cowok diminta gambar di rumahnya. Dia tertutup banget, katanya sih itu juga nama penanya nama samaran, Kak. Makanya nggak apa-apa aku ke rumahnya aja. Sekalian kenal, ini kali kedua aku diminta gambar buat ceritanya, terang Dora. Kakak harus ketemu sama orangnya, ya. Lia,
Ayo turun. Ajak Dora. Kakak beradik itu masuk halaman sebuah rumah dengan 2 lantai yang halamannya sempit. Cat abu-abu rumahnya sudah pudar. Di sekeliling dinding bagian bawah tampak berjamur. Kaca jendela pun berdebu tebal, seperti rumah yang sudah lama ditinggal penghuninya.